Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayati, stambuk A241200006 dari kelompok 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan 8, yaitu pendulum amplitudo besar. Baiklah, adapun tujuan percobaan ini yaitu yang pertama, menyelidiki periode perpindahan sudut, percepatan sudut dari pendulum pada amplitudo osilasi. Yang kedua, menganalisis kurva perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut terhadap waktu. Yang ketiga, menyelidiki perbedaan dari gerak sinusoidal atau gerak peredam antara osilasi amplitudo besar dan kecil. Yang keempat, menentukan besar periode dan amplitudo dengan sudut yang berbeda. Yang kelima, membandingkan antara osilasi amplitudo kecil dan besar. Baiklah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, pendulum bermassa, yaitu sebagai alat yang digunakan dalam instrumen ilmiah. Yang selanjutnya yaitu katrol, berfungsi untuk mengubah arah gaya. Yang selanjutnya ada sensor gerak rotasi, berfungsi untuk mendeteksi keseluruhan jumlah gerak. Selanjutnya ada statif, berfungsi sebagai tiang penyangga. Selanjutnya ada 850 universal interface, berfungsi untuk menghubungkan antara komponen dan CPU. Selanjutnya ada Pesco capstone, berfungsi untuk mendapatkan hasil pada praktikum berupa grafik. Yang terakhir yaitu busur derajat, berfungsi untuk mengukur ukuran derajat suatu objek. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik kesetimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak harmonik sederhana dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama gerak harmonik sederhana atau GHS linier, misalnya penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa atau air dalam pipa gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua ada gerak harmonik sederhana atau GHS amolar, misalnya gerak bandul atau vertifisis, osilasi air torsi, dan sebagainya. Telah terhadap bunyi dan getaran sangat berkait, bahkan tidak dapat dipisahkan dengan kajian tentang ayunan atau yang disebut juga dengan istilah osilasi. Gejala ini dalam kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah gerakan bandul, jam, gerakan massa yang digantung pada pegas, dan bahkan gerakan dawai gitar saat dipetik. Periode pendulum fisis dinyatakan sebagai berikut. Nah, untuk amplitudo kecil atau kesalahan kurang dari 1% pada 200, I adalah inersia rotasi pendulum, M adalah massa total pendulum, dan D adalah jarak dari poros ke pusat massa. Pendekatan menjadi persis seperti amplitude mendekati 0. Dalam hal ini, gerak yang terjadi adalah gerak harmonis sederhana dan perpindahan sudut diberikan oleh berikut.